Baiklah, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 11B akan menerangkan review jurnal Pancasila sebagai Dasar Negara. Kelompok 11B anggotanya yaitu ada pertama Ikhlas Amal Al-Madani, yang kedua Alda Herlina Kakarina, yang ketiga Hairi Wilda Prihati, yang keempat Nurfi Maulidiyah, dan yang kelima Mega Dikami Widya Sama. Bab yang akan kita bahas adalah mahasiswa mampu memahami makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Subbab 1, dasar negara, konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar Pancasila. Judul jurnal yang diambil adalah pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggal volume 5 nomor 2 November 2018, penulisnya Syamsuddin Stainu Pacitan, reviewer Ikhlas Amal Al-Madani. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pembahasan yang diambil adalah Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Yang kedua, kegunaan filsafat dan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh the founding fathers dan lahir dari ways of life bangsa Indonesia melalui penelitian dan penyelidikan kesepakatan yang ada pada sidang BPUPKI. Prinsip-prinsip dasar kehidupan bangsa Indonesia ditemukan oleh para peletak dasar negara tersebut yang diangkat dari dasar filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Juga di dalam jurnal diterangkan mengenai dampak positif globalisasi dan dampak negatif globalisasi. Kesimpulan yang diambil, Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai ideologi mempunyai nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempelajari isi dari sila-sila Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selain nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terdapat juga moral dan norma. Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Pendapat, hasil penelitian dan pembahasan jelas. Pembahasannya tentang memahami dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depan bangsa Indonesia. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Pada kesimpulan, penulis mengarahkan pembaca untuk mengupayakan nilai Pancasila bisa diterapkan di dalam hal apapun. Dan ajakan ini disertai beberapa saran yang bisa dilakukan agar kehidupan rakyat bisa berlandaskan pada Pancasila. Sebab yang kedua adalah alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Judul jurnal yang diambil adalah tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. Tahun, volume, dan halaman volume 7, halaman 30-38, 2016. Penulisnya Hussein Muslimin, reviewernya Alda Herlina Kakarina, tanggal 28 Februari 2018. Di sini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pembahasannya itu, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan diganti dan diubah selama negara kesatuan Republik Indonesia masih ada. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat yang terus melaju dalam perubahan. Ini artinya bahwa Pancasila perlu dikaji secara ilmiah dalam rangka aktualisasi. Pancasila berisi nilai-nilai, moral, dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Ideologi Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum. Responden yang menganggap Pancasila sebagai sistem kenegaraan yang terbaik atau diidealkan menunjukkan angka yang sangat signifikan. Ini artinya ideologi Pancasila masih tetap tertancap di masyarakat Indonesia. Pancasila melalui jalur pendidikan masih sangat diperlukan. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, perekat bangsa, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Pancasila sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara saat ini dan di masa akan datang. Pendapat, penelitian didasari oleh latar belakang yang kuat dan tujuan yang baik. Metode penelitian tidak dijabarkan. Landasan teori yang dipaparkan cukup dalam dan detail. Jurnal ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami. Hasil pengumpulan materi dikaji dengan jelas dan bermanfaat. Sebab yang ketiga, menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara.
Judul jurnal yang diambil adalah Internalisasi Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Tanggal akses 26 Maret 2020, penulis Warsito, reviewer Khairi Wilda Prihati. Metodologi penelitian tidak diketahui, pembahasan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Inkulturasi adalah proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat berkembang secara dinamis. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta perbuatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis tentang Pancasila. Sumber historis, melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari beberapa peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis adalah sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Sumber sosiologis, melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif. Yang ketiga, sumber yuridis, berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat, sumber politis. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dan mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Kesimpulan, urgensi pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan penunjuk jalan bagi calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Calon generasi kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan generasi muda bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, dan lembaga lain menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Pendapat, pendahuluan dijelaskan dengan baik oleh penulis mengenai masalah apa yang akan dibahas di dalam jurnal. Penelitian tidak terdapat metode penelitian, jurnal ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Jurnal ini bertujuan untuk memahami nilai-nilai luhur Pancasila di perguruan tinggi. Hasil pengumpulan materi dikaji dengan sangat jelas dan bermanfaat. Subbab yang keempat, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Judulnya, Tantangan Terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi. Tanggal akses yaitu Rabu 25 Maret 2020, tahun volume 7 nomor 1 Juni 2016, halaman 30-38, penulis Hussein Muslimin, reviewer Nurfi Maulidia. Metode penelitiannya historis, pembahasan pada era reformasi, Pancasila dipersoalkan dan dijadikan kambing hitam dari berbagai keterpurukan yang dialami oleh bangsa ini. Dijadikannya Pancasila sebagai alat legitimasi politik, bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Organisasi kemasyarakatan maupun perorangan yang melakukan aktivitas-aktivitas yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merongrong kewibawaan Pancasila. Kesimpulan, Pancasila adalah jelas fondasi negara, bukan yang lain dan bukan sekedar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan diganti dan diubah selama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih ada. Hakikat fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana yang digagas secara cerdas oleh pendiri negara saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara maupun pandangan hidup bangsa. Pancasila digali dari bumi pertiwi, berarti Pancasila berasal dari nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada, dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Pancasila tidak bersifat tertutup, melainkan ideologi terbuka,
Artinya tidak hanya dapat membenarkan, melainkan dibutuhkan. Oleh karena itu, ideologi terbuka milik seluruh rakyat, sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadiannya di dalam ideologi tersebut. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara, perekar bangsa, Pancasila harus selalu dipertahankan dan ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan bangsa dan bernegara saat ini dan di masa akan datang. Pendapat pendahuluan dijelaskan dengan baik oleh penulis mengenai masalah apa yang akan dibahas di dalam jurnal. Penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu histori, memaparkan secara jelas berbagai peristiwa sejarah sejak lahirnya Pancasila sampai dengan Pancasila era reformasi, memaparkan berbagai sejarah penting dengan baik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan subjek berbagai kalangan umur. Hasil pengumpulan materi dikaji dengan sangat jelas dan baik. Pembahasan mengenai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi, jurnal ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, penulisan kata bersifat baku, memaparkan berbagai hal yang menyangkut Pancasila, tidak adanya solusi bagi pemerintah mengenai tantangan Pancasila di era reformasi. Sebab yang kelima itu adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Judul jurnal yang diambil relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi tahun 2017, tanggal aksesnya itu Rabu 25 Maret 2020, penulis A. Ako Agus, reviewernya Megani Tami Widyatama. Metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif, pembahasan tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi salah satunya negara superpower. Dua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan ideologi sebagai terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntut yang lebih jelas baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang simpel bagi pelanggarnya. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Pendapat untuk latar belakang, teori dan hasil-hasil pemikiran yang dipaparkan cukup objektif. Tujuan dari pembuatan jurnal ini dipaparkan dengan jelas, metode penelitian tidak secara jelas dicantumkan dalam jurnal. Hasil penelitian dan pembahasan jelas dan mudah dipahami. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah menjawab semua permasalahan yang diajukan di awal jurnal. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasi, dinamis, dan terbuka. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealitis, dimensi normatif, dimensi realistis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami 11B. Terima kasih.